Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. This meeting is being recorded. Ikhwan dan akhwat di Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa di YouTube maupun di Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting, tentang tazkiyatun nafs, tentang kebersihan jiwa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan masalah jiwa ini dalam Al-Qur'an ya, dalam banyak ayat ya. Sampai ya kita akan sebut nanti di antara urgensinya. Di antara urgensinya membahas tentang hal ini adalah karena jiwa ya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu jiwa yang tersucikan maka dialah yang akan masuk dalam surga, dan jiwa yang terkotori maka dialah yang akan masuk dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan banyak sumpah untuk menegaskan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mengikutinya ya, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah sampai Allah berfirman setelah sekitar 8 sumpah, Allah berfirman qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Setelah itu Allah menyebutkan kadzabat tsamudu bi tagwaha, sungguh kaum Tsamud telah mendustakan ya. Di sini kata para ulama, setelah Allah menyebutkan tentang jiwa yang suci dengan jiwa yang terkotori, Allah contohkan di antara jiwa yang terkotori adalah jiwanya kaum Tsamud, yang di mana mereka mengikuti hawa nafsu mereka sehingga mereka akhirnya menolak untuk beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam. Jadi jiwa ada dua, penghujung nanti jiwa di akhirat ada dua model, jiwa yang tersucikan dan jiwa yang terkotorkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat An-Nazi'at, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang wa man tagha, itu jiwa yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, wa nahan nafs, dan dia cegah jiwanya ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Ini perjuangan, wa nahan nafs, menunjukkan bahwasanya jiwanya ingin maju menuju hawa nafsunya, tapi dia cegah. Apa kesudahannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang tersucikan jiwanya. Jadi kita perlu membahas masalah jiwa yang suci seperti apa, karena inilah jiwa yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa yang terkotor, yang mengotori dirinya, terkotori, maka akan masuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mensucikan jiwa ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh
Allah telah memberi karunia kepada kaum mukminin dengan mengutus kepada mereka seorang rasul yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi di antara tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mensucikan jiwa. Yang jadi permasalahan ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa bukan perkara yang mudah ya, bukan perkara yang mudah. Karena kita ingin membersihkan jiwa dari hal-hal yang dia sukai. Jiwa ini suka dengan hal-hal yang buruk. Jiwa suka dengan hal-hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini hukum asal jiwa. Jiwa itu menyeru kepada keburukan. Dia suka dengan hawa. Dia suka dengan perkara-perkara yang buruk. Karenanya Nabi SAW betapa sering berlindung dari keburukan jiwa. Dalam khutbah Al-Hajah, dalam mukaddimah ceramah beliau sering berlindung dari sallallahu alaihi wasallam dari keburukan jiwa, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, ya. Dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Banyak orang yang berlindung dari faktor luar, berlindung dari kejahatan fulan, berlindung dari kejahatan ini, ya. Lupa bahwasanya dalam jiwanya juga ada kejahatan, keburukan yang harus dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Nabi SAW berlindung, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari keburukan jiwa, ya. Allahumma alhimni rusydi, ya, wa a'idni syarra nafsi, ya. Di antara doa Nabi SAW yang sering Nabi baca, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarra nafsi, ya Allah lindungilah aku dari keburukan jiwaku, ya. Oleh karenanya perlawanan untuk mengatur jiwa adalah perkara yang tidak mudah. Sampai Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan melawan musuh dalam peperangan adalah hal yang kelihatannya berat, tetapi lebih berat melawan jiwa. Kenapa? Kalau kita melawan musuh tersebut kita benci. Kita memang benci, kita ingin menghabisinya, ingin membunuhnya dalam peperangan misalnya. Kita benci dengan musuh tersebut, ya. Dan memang kita justru ingin menyelesaikan musuh tersebut. Berbeda dengan jiwa, ketika kita berlawanan dengan jiwa, ya, jihadul ams, ingin melawan jiwa kita enggak gampang. Karena kita melawan sesuatu yang kita sukai. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ya, jiwa itu maunya sombong, maunya angkuh, maunya mengikuti apa yang dia sukai, sementara kita enggak boleh, itu berat. Dari sisi ini maka Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya jihadun nafs itu lebih berat daripada jihad melawan musuh-musuh, ya. Karena ketika melawan musuh memang kita benci dengan musuh tersebut, ketika kita melawan jiwa kita suka dengan jiwa tersebut. Dan kita ingin sesuai dengan keinginan jiwa tersebut. Ya, namanya manusia, kita suka dengan hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuaskan, dan itu selalu diseru oleh jiwa. Inilah hal-hal yang menjadikan penting bagi kita untuk belajar tentang tazkiyatun nafs, bagaimana untuk mensucikan jiwa. Dan teori jauh lebih mudah daripada praktek, ya. Praktek untuk mensucikan jiwa perlu perjuangan, ya. Perlu bertahun-tahun untuk bisa membersihkan jiwa. Dan landasan utama agar kita bisa mensucikan jiwa kita yaitu jangan memandang diri kita sudah sempurna. Pandanglah diri kita bahwasanya diri kita ini penuh dengan kekurangan, ya. Pandanglah diri kita bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan. Itu awal dari usaha untuk memperbaiki jiwa kita. Tapi kita akan bahas tentang tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs, tazkiyah secara bahasa, ya, artinya bisa dua, bisa artinya at-tathhir, bisa artinya an-numu, ya. Tathhir maksudnya mensucikan, dan ini yang kita maksudkan, mensucikan, ya. Bisa jadi zakat, ya, tazkiyah artinya berkembang. Oleh karenanya ketika dijelaskan tentang masalah zakat dua fungsi, mensucikan dan juga dia mengembangkan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari mereka, sedekah, tutahhirum, zakat, tutahhirum akan mensucikan mereka. Dan yang dimaksud tentunya di sini adalah
bagaimana mensucikan jiwa agar dia bisa berkembang menjadi jiwa yang baik. Adapun nafs kita sama-sama tahu artinya jiwa ya. Yang ada dalam tubuh kita yang adalah suatu hal yang gaib yang tidak pernah kita tapi kita rasakan tentang jiwa tersebut. Dan jiwa secara umum terbagi menjadi 3 sifat ya. Jiwa memiliki tiga sifat ya. Yang pertama, ini hukum asal adalah an-nafs al-ammarah bisu. Sebagian perkataan Imratul Aziz, innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, jiwa yang selalu menyeru kepada keburukan. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. An-nafs al-lawwamah. Ini yang Allah bersumpah dalam surat Al-Qiyamah, kata Allah, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah mengatakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang lawam. Lawam itu suka mencela, jiwa yang suka mencela. Suka mencela. Dan ini adalah jiwa yang bagus. Mencela apa maksudnya? Mencela jika seorang melakukan kemaksiatan. Mencela jika seorang melakukan kemaksiatan. Dia mencela ketika sedang melakukan maksiat, jiwanya memberontak, ini enggak bagus, tapi dia kalahkan jiwa tersebut. Sifat al-ammarah bisu yang mendominasi sehingga dia melakukan maksiat. Kemudian setelah dia melakukan maksiat, jiwa tersebut masih mencela. Masih mencela, kenapa kamu begini? Disuruh bertobat, jiwa tersebut mencela. Ini jiwa yang baik, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa tersebut. Namun banyak orang mendominasikan sifat jiwa al-ammarah bisu daripada jiwa yang mencela. Oleh karenanya pada dasarnya seorang memiliki jiwa al-ammarah bisu, tetapi dia punya sifat ini. Sifat kedua dari jiwa ini selalu kalau orang itu beriman pasti ada sinyal menegur dia. Dia pasti enggak enak ketika melakukan maksiat, dia mau berbuat keburukan, ada sinyal yang menegurnya, dan itu nafsul lawamah. Nafsul lawamah ya, yang berusaha untuk mencegah dia. Tapi ketika dia mendominasi, dia mengalahkan nafsul lawamah tersebut dan dia selalu mengunggulkan al-ammarah bisu, lama-lama ini mati sifat lawamah ini hilang. Sehingga ketika dia melakukan maksiat sudah tidak punya malu, rai gede apa cuek aja ya. Tapi kalau seorang masih ada iman harusnya ada nafsu al-lawamah. Yang ketiga dan sifat yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini sebagian ulama mengatakan sebenarnya namanya tazkiyatun nafs. Inilah proses tazkiyatun nafs adalah proses merubah dari al-ammarah bisu menuju ke al-nafsul lawamah, kemudian menuju ke an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang ya. Inilah proses tazkiyatun nafs. Pensucian jiwa. Yaitu agar jiwa berubah dari al-ammarah bisu bisa dia kendalikan menjadi an-nafsul lawamah dan akhirnya menjadi nafsul mutmainnah yang tenang dengan yang tenang dengan ketaatan, gelisah dengan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah, mudah untuk beribadah, mudah untuk mengingat Allah, benci melakukan kemaksiatan ya. Dan inilah kalau seorang sudah mencapai pada nafsu mutmainnah berarti jiwanya telah tersucikan. Ini secara sederhana apa makna dari tazkiyatun nafs yang sedang kita bahas pada kesempatan
kali ini. Tapi tolong dihapus. Ada beberapa poin. Atau sebelumnya saya lanjutkan dulu ya. Beberapa poin yang penting ya. Kaidah dalam tazkiyatun nafs. Yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya ya yang menentukan kesucian jiwa hanyalah Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kalau Allah bilang suci baru suci. Adapun seorang mentazkiyah dirinya, adapun seorang menganggap dirinya suci tidak dianggap ya. Adapun anggapan seseorang maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Penilaian pribadi tidak dianggap oleh Allah. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Kata Allah, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha." Kata Allah, tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mentazkiyah diri mereka sendiri? Diri mereka baik. Diri mereka wali misalnya, mereka adalah orang-orang mulia. Kata Allah, balillahu yuzakki man yasha. Allah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang sucikan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi percuma seorang menganggap dirinya suci kalau ternyata Allah tidak menganggap dia suci, percuma. Penilaian pribadi, privasi pribadi dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita dapati orang-orang Yahudi, orang Nasara merasa diri mereka suci, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkatalah Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kasih Allah. Ya. Wa qalu la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Kita bilang yang menentukan seorang suci atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah larang orang mensucikan dirinya. Fala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, janganlah kalian mensucikan diri kalian, Allah lebih tahu mana yang lebih bertakwa. Mensucikan maksudnya menganggap diri suci, merekomendasi ya. Merekomend diri sendiri. Diri sendiri ya. Diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa ya. Siapa yang bertakwa. Maksudnya Allah lebih tahu mana yang jiwanya benar-benar suci. Bukan kalian. Kalian tidak bisa menilai diri kalian. Ini isyarat seorang tidak boleh memandang dirinya sempurna. Enggak boleh. Kapan dia memandang dirinya sempurna berarti hatinya lagi kotor. Allah larang. Fala tuzakku. Allah menegur Yahudi Nasrani ketika mereka menganggap dirinya suci. Kapan diri kita? Yang saya bilang ini awal daripada perbaikan diri harus merasa diri kita kotor. Kalau kita sudah merasa diri kita suci, sudah. Berarti diri kita sedang kotor. Ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jadi yang menentukan kesucian jiwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya karena lanjutan dari yang pertama, berarti kesucian jiwa merupakan karunia anugerah dari Allah. Karunia dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Ya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena
karunia Allah terhadap kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak seorang pun yang suci. Maka tidak seorang pun dari kalian yang jiwanya suci. Walakin Allah yuzakki may yasha, tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Yang Ia kehendaki. Ini ikhwan, kaidah kedua, dan di sini kita tahu bahwasanya kalau seorang merasa tentram jiwanya, merasa alhamdulillah dia senang dengan agama, dia senang dengan salat, dia tidak suka dengan kemaksiatan, dia harus tahu bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menggali perang parit di perang Khandaq bersama para sahabatnya, Nabi SAW mengatakan, "Wallahi laula Allah ya mahtadaina wa ma sallaina wa la tasaddaqna. Fa anzilan sakinatan alaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kami tentu tidak dapat hidayah. Kamu tentu tidak salat, kami tentu tidak bersedekah. Ya, ini menunjukkan ketika jiwa kita senang dengan ketaatan, jangan kita ujub ya. Jangan kita merasa kita yang telah berjuang sehingga enggak, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, tentu kita tidak akan demikian. Ini intinya ini dua kaidah mendasar yang penting untuk sebagai langkah awal kita mensucikan jiwa. Jadi ini sebenarnya dua kaidah ini ya. Intinya apa? Untuk menyadari jiwa ini kita ini kotor ya. Untuk menyadari kotornya jiwa. Ya. Dan tidak ujub dengan kebaikan jiwa. Nah, kalau kita sudah punya dua kaidah ini bahwasanya saya tidak boleh menganggap diri saya suci ya, karena itu kan penilaian saya. Yang tahu kita suci enggak hanya Allah. Kapan kita mulai menganggap diri kita suci berarti ya kita telah melanggar perintah Allah. Fala tuzakku anfusakum. Ya, berarti ada masalah. Susah bagi kita untuk mensucikan jiwa. Susah. Makanya kenapa orang susah dinasihati ketika dia sudah merasa dirinya benar. Bagaimana menasihati kalau dia merasa dirinya benar? Langkah awal seorang bisa dinasihati ketika dia tahu dia salah. Ketika dia tahu dia salah, maka terserah dia mau perbaiki diri atau tidak. Tetapi poin pertama dia harus sadar dia salah. Nah, kalau dia tidak merasa salah, gimana mau diperbaiki? Sekarang kita bicara misalnya pelaku bid'ah, kita mau nasihati nggak bisa, dia merasa benar kok. Harus dia tahu dirinya salah, baru mungkin kita bisa nasihati. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita ya. Dalam banyak hal ya, kalau kita dalam apa namanya interaksi dengan sama masyarakat, bahkan interaksi dengan istri, interaksi dengan suami, interaksi dengan keluarga, dengan teman-teman di yayasan, teman-teman dakwah. Kapan kita merasa diri kita sempurna, susah kita akan dinasihati. Susah. Ya, susah karena kita merasa diri kita benar. Nah, dalam tazkiyatun nafs, kunci pertama harus sadar bahwa jiwa kita ini pasti ada kotorannya. Jadi itu pasti, apalagi kita hidup di zaman 2021. Pasti dengan medsos yang berbagai macam model, pasti jiwa kita kotor, pasti. Ya. Lihatlah sekarang bagaimana kotornya jiwa yang muncul dengan berbagai macam komentar, dengan nyinyiran, sindiran, itu semua adalah dampak ya bentuk dari kotornya jiwa yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, bagaimana proses tazkiyatun nafs? Kaidah yang ketiga, proses tazkiyatun nafs melalui dua metode ya. Yang pertama adalah at-takhliyah, pembersihan atau pengosongan ya. Yang kedua adalah tahliyah. Tahliyah itu penghiasan, itu menghiasi. Maksud dari at-takhliyah adalah membersihkan jiwa dari penyakit-penyakitnya. Dari penyakit-penyakitnya.
Adapun menghiasi maksudnya mengisi jiwa atau menghiasi jiwa, mengisi atau menghiasi jiwa dengan amalan-amalan hati. Tentu dua hal ini saling berkesinambungan ya. Secara praktek memang kalau secara teori harusnya tahliyah, membersihkan dulu baru menghiasi ya. Artinya kalau kita mau membuat sesuatu dibersihkan dulu kotorannya baru kita hiasi. Tapi secara praktek dua ini saling melazimkan ya. Dua ini saling melazimkan ya. Ya, artinya siapa yang membersihkan otomatis jiwanya akan, siapa yang membersihkan jiwanya dari kotoran otomatis jiwanya akan suci. Siapa yang berusaha mensucikan jiwanya otomatis kotoran tersebut harus dia keluarkan. Ini suatu hal yang saling melazimkan antara takhliyah dengan tahliyah. Inilah inti daripada tazkiyatun nafs agar kita bisa menuju kepada yang tujuannya adalah an-nafsu al-mutmainnah. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, jiwa yang tenang, yang telah suci. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka setelah ini kita akan bahas tentang hal apa saja yang merupakan pembersihan dan hal apa saja yang merupakan pensucian. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita sadar bahwasanya jiwa kita ini banyak penyakitnya ya. Ini yang bisa menyadarinya adalah orang yang benar-benar perhatian terhadap jiwanya. Kebanyakan kita perhatian terhadap penampilan zahirnya, lupa dengan memperhatikan jiwanya, gerak-gerik jiwanya, perubahan-perubahan jiwanya. Kalau dia benar-benar perhatikan jiwanya, maka dia akan sadar bahwasanya jiwanya penuh dengan kotoran ya. Kita saja, saya sebagai ustadz yang sering berceramah tentang keikhlasan, tentang bahaya riya, tentang bahaya ujub. Itu pun sering sekali bahwasanya kita diserang dengan keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dianggap, bangga dengan apa yang kita utarakan, apa yang kita tuliskan. Itu ada saja setan ingin menggoda diri kita ya. Jadi seorang benar-benar harus berniat tulus untuk membersihkan jiwanya, dan itu perlu perjuangan. Dan jiwa ini punya penyakit, punya kotoran ya. Makanya di antara zikir pagi petang ya, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih ya. Zikir pagi petang sering kita baca, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku dan keburukan syaitan dan dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain wasyarakih, dan keburukan syaitan dan dari pengikut-pengikutnya. Ya, di sini Nabi SAW dalam doa ini, doa zikir pagi petang, berlindung kepada Allah dari dua hal perusak, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Kebanyakan kita hanya memandang kepada faktor eksternal. Kita tidak melihat kepada faktor internal. Bisa jadi faktor internal kita lebih kuat potensi melakukan keburukan daripada faktor eksternal. Ya. Terkadang kita terjebak dengan faktor eksternal bukan apa-apa, karena memang dasar jiwa kita yang buruk. Sehingga begitu kena dengan faktor eksternal sedikit saja langsung sinkron. Ya, langsung sinkron. Padahal kesalahannya bukan pada faktor eksternal yang mendominasi, tapi faktor internal jiwa kita. Tadi saya sudah sebutkan Nabi SAW sering minta perlindungan dari keburukan jiwa. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa ini masalah memang. Mau angkuh, mau diakui, mau dikenal, mau dihormati, ya, mau disanjung, ya. Banyak penyakit jiwa ini ya, hasad, dengki, ya, merendahkan orang lain, banyak hal. Suudzon, masalahnya kita susah mengontrol jiwa kita ini. Ini masalah berat bagi jiwa. Jiwa ini berat. Ya. Jiwa ini punya keburukan dan susah untuk dikontrol ya. Meskipun sudah kita punya ilmu tentang hal tersebut. Kita punya ilmu tapi mengontrol jiwa tidak mudah. Mengontrol jiwa tidak mudah. Makanya perlu perjuangan. Perlu perjuangan untuk bisa mengontrol jiwa. Dan ada perkataan indah ya dari salah seorang ulama, dia mengatakan wan nafsu katifli. Sungguhnya jiwa itu seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba alaihi.
ala hubbir radha in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in tufattimhu yanfatim. Dia mengatakan bahwasanya jiwa itu seperti anak kecil, kalau kau biarkan dia akan tumbuh terus dengan selalu suka untuk menyusui. Tapi kalau kau lepaskan susuannya, mungkin dia nangis, mungkin dia marah, maka dia akan bisa lepas daripada susuan tersebut. Jiwa ini perlu jihad, perlu perjuangan. Ya, dari seorang yang tadinya suka dengan pujian, dia harus lawan dirinya. Maksudnya jangan sampai suka dengan pujian. Jangan biarkan jiwa kita terus terjebak dengan suka pujian, ya. Jangan biarkan jiwa kita terus suka dengan ujub dan macam angkuh, ya. Kita harus lawan. Memang berat, tapi kalau kita sudah berhasil melawan, insya Allah mudah untuk mengontrol jiwa. Tapi yang pertama takhliyah, yaitu membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit jiwa atau disebutkan penyakit-penyakit hati. Ini sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Tapi saya hanya menyebutkan beberapa perkara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak sekali penyakit jiwa, namun di antaranya hal-hal yang perlu kita bersihkan dari jiwa kita, yaitu jauhkan diri pada taswif, ya. Taswif ini penyakit nanti saja, ya. Kita mau baca Quran nanti saja. Ini sebenarnya penyakit sebenarnya. Orang tidak sadar ini penyakit jiwa yang dibangun di atas merasa umur panjang, merasa punya kesempatan banyak, ya, sehingga nanti saja, ya. Nanti saya mau baca Quran, mau ngaji nanti saja, mau sedekah nanti sajalah, kesempatan yang lain. Selalu demikian. Ini penyakit hati. Ini penyakit hati, ya. Ya. Mau meninggalkan maksiat nanti masih ada kesempatan. Bertobat nanti, selalu begitu. Nanti saja. Dan akhirnya umur semakin habis dan akhirnya meninggal tanpa dia duga, ya. Oleh karenanya kalau ada seorang ada taswif, berarti hatinya punya penyakit, dia lawan, ya. Mau sampai kapan kita mau nanti saja, ya. Makanya seorang jangan terjebak dengan taswif. Taswif itu artinya nanti saja. Ini adalah penyakit hati yang disebut oleh sebagian para ulama. Ini penyakit yang ada di hati, harus kita lepaskan. Dan sebab utamanya karena merasa umur panjang, merasa punya kesempatan, merasa akan dilapangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya taswif dan akhirnya amal soleh dia menjadi sangat sedikit, ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada Ibnu Umar, ya, tentang hal ini, tentang nasihat Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, ya. Fa idza amsayta fala tantadhiri sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa, ya. Jadilah engkau seperti orang yang di dunia ini seperti orang asing di dunia, atau sekedar numpang lewat sebentar, tidak lama-lama. Namanya numpang lewat sebentar, sudah lewat, atau sudah lewat. Maka idza asbahta, kalau kau sudah di pagi hari, fala tantadhiril masa. Jangan tunda-tunda lagi sampai sore. Apa yang bisa kau kerjakan sekarang, ibadah kau kerjakan sekarang. Wa idza amsayta, kalau kau sudah di sore hari, apa yang bisa ibadah yang kau kerjakan, jangan tunda-tunda. Ini penyakit hati. Mau berbuat baik sama orang tua nanti, mau telepon orang tua sekarang telepon, jangan nanti lagi. Mau belikan hadiah buat ponakan atau buat istri, buat siapa, jangan tunda-tunda. Mau menyumbang, jangan tunda-tunda. Mau sholat duha, lagi kepingin sholat duha, jangan tunda-tunda, segera. Ya. Karena sebenarnya kalau seorang lagi ada timbul keinginan untuk melakukan ketaatan, itu Allah sedang beri hidayah kepada hatinya. Jangan dia tunda. Kalau dia tunda, bisa jadi hidayah tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buat dia menunda itu ada penyakit, namanya penyakit taswif dalam hati. Dia harus lawan. Jadi latih diri kita untuk tidak menunda-nunda, sehingga dengan demikian waktu kita akan efektif. Ya, seorang meninggal di usia muda misalnya, tapi dia sudah punya banyak aset yang sudah dia kumpulkan selama ini di dunia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyakit hati yang harus kita hindari, penyakit jiwa, adalah terlalu cinta sama dunia dan tamak, qillatur ridha, tidak suka bersyukur, ya, tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mencari dunia, ya, dan dunia kita perlukan untuk sampai kepada akhirat. Kita harus melewati dunia, dan semua orang ingin hidup nyaman, ya, tapi harus memiliki sifat yang pandai bersyukur, karena kalau sudah terikat dengan dunia, hati kita ini bisa macam-macam, ya. Apalagi sudah mencapai pada tingkatan budak dunia. Ya, kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya, celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Nah, kalau kita sudah cinta dengan dunia berlebih-lebihan, semua ukurannya dunia. Semua ukuran dunia.
Ini penyakit hati. Sehingga kita mau ini hitungannya dunia. Kita mau ngajar hitungannya dunia. Kita mau dakwah hitungannya dunia. Kita mau nulis buku hitungannya selalu dunia. Apa saja hitungannya dunia. Kita mau berbuat baik sama orang tua hitungannya dunia. Semuanya dalam tanda kutip harus dunia ada yang kita dapatkan. Ini bahaya kalau orang selalu mengingatkan hatinya kepada dunia ya. Oleh karenanya ketika kecintaannya kepada dunia, semua orientasinya dunia harus kita lawan. Ini penyakit yang harus kita lawan. Mulai kita cek ke sesuatu. Saya ini dengan cara bagaimana dengan selalu mengecek saya ini karena siapa saya begini? Apakah karena Allah atau karena dunia ya? Saya ketemu dengan teman kawan tersebut orang kaya. Saya ketemu ini kenapa sih? Ingin dunia atau ingin akhirat ketemu dengan dia? Saya kenapa berdakwah? Berdakwah saya ini ingin dunia atau ingin akhirat? Tanya pada diri sendiri. Saya menulis sesuatu ini karena dunia atau akhirat. Dunia itu macam-macam ya. Dunia bisa berupa uang, bisa berupa pujian, bisa berupa sanjungan, bisa berupa penghormatan, itu semua dunia. Semua dunia. Terlalu cinta dengan dunia, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, tidak bersyukur, maka ini membuat hati kita kotor, buat hati kita kotor ya. Buat hati kita kotor. Tentunya di antara penyakit-penyakit hati juga yang sangat berbahaya adalah sombong, hasad ya, ujub, merendahkan orang lain. Ini tidak perlu saya bahas, ini saya sudah bahas dalam banyak pengajian. Di antara juga penyakit hati yang harus kita bersihkan dari hati kita adalah suka untuk mengetahui aib orang lain. Kepo dengan aib orang lain. Ya, kalau bahasa kita kepo dengan aib orang lain ya. Ingin tahu ya. Sibuk membicarakan aib fulan, nyinyir dengan terhadap si fulan. Hal ini kalau kita sering lakukan, membuat kita lupa dengan keburukan jiwa kita. Sehingga semakin kita merasa diri kita hebat ketika kita bicarakan aib orang lain. Itu otomatis. Dia bilang, si fulan apa itu begini, kita rendahkan dia. Otomatis kita telah mengangkat diri kita. Tanpa kita sadari. Hingga diri kita menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi rusak ya. Gara-gara kita suka membicarakan aib orang lain ya. Kalau kita sudah punya penyakit itu, kita harus lawan. Ya, aib kita ini lebih banyak mungkin daripada aib dia. Hanya saja aib dia ketahuan, aib kita masih banyak yang Allah tutup. Ya, bukan berarti orang yang terungkap aibnya depan kita lebih buruk daripada kita. Kita hanya mengatakan alhamdulillah afani. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari aib seperti itu. Tapi jangan sibukkan diri kita untuk ya membicarakan aib orang lain, dan ini akan benar-benar merusak hati kita. Merasa diri kita hebat, kita merendahkan dia, dan akhirnya kita terkena penyakit ujub. Terutama ibu-ibu ya, jangan suka melihat aib orang lain. Kalau aib terlihat di hadapan kita, kita tutup ya. Bukankah itulah nasihat Nabi SAW ya? Man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat kelak. Bukan kalau ada aib orang mulai kita bicarakan, kita sibuk membicarakannya ya. Karena saya sering sampaikan bahwasanya di antara wanita bahan untuk mengejek, untuk merendahkan sangat banyak. Makanya ketika Allah melarang untuk mengejek, Allah khususkan penyebutan wanita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, rahimahullahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in. Asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sekelompok kalian menjelek-jelek mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan pula para wanita. Sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Di sini kata Imam Al-Qurtubi, setelah Allah menyebutkan orang yang beriman, dan orang beriman mencakup lelaki dan wanita. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan wanita, karena ejek mengejek ini banyak di kalangan wanita. Ini kenyataan. Kita di dunia wanita banyak hal yang bisa menjadi bahan ejekan. Lihat mungkin seorang wanita begini diejek, lihat sepatunya begini diejek, lihat tasnya begini diejek, lihat suaminya begini diejek, lihat anaknya kurang bersih diejek, ke rumahnya kotor diejek, banyak hal. Maka jangan sibukkan dengan aib orang lain. Kita beri uzur sama mereka. Mungkin mereka sulit. Misalnya ada seorang misalnya ya, ada wanita ternyata penampilannya enggak rapi misalnya. Kita mungkin dia sibuk banyak anak ya, sehingga dia tidak sempat merapikan dirinya. Kalau mau ya kita datangi nasihati. Bukan kita ngomong di belakang, kita sibuk dengan sedikit lihat aib cerita. Enggak usah sibukkan itu semua. Diriku lebih buruk daripada dia. Diriku yang sibuk dengan aib dia itu lebih buruk daripada aib yang sedang dia lakukan. Ya.
Ini penyakit. Hati harus kita bersihkan. Karena kalau tidak kita bersihkan, kita akan menjadi wow, merasa diri kita hebat. Merasa diri kita di atas, di awang-awang. Ini yang jadi masalah. Ya. Padahal kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak hal-hal yang harus kita bersihkan di jiwa kita, dan seorang benar-benar harus kalau saya boleh katakan men-screen dirinya, ya. Jiwanya di swab, untuk diketahui penyakit-penyakitnya, di screen, ya. Ya, dilihat penyakit saya apa saja, dan dia harus peka dengan penyakit jiwa. Kita ini sebenarnya peka, cuma kita malas tahu. Ya, kalau kita bagi tubuh kita peka di kaca, ada ini, aduh bersihkan, ada ini harus dicukur, ini harus ini. Kita peka ketika melihat baju kita, ada noda. Tapi sebenarnya kita peka juga melihat jiwa kita, cuma kita cuek, kita nggak memperhatikan. Ada orang yang cuek dengan penampilan zahirnya, ada, dia cuek, mau inilah, cuek aja, mau sorbannya nggak teratur, dia nggak peduli. Dan bahkan kita dapati sebagian ulama terkadang seperti dia tidak peduli dengan penampilan dia, ya tidak peduli, ya. Demikian juga kita banyak tidak peduli dengan hati kita, dengan jiwa kita tidak kita pedulikan. Harusnya kita punya punya sinyal, ini saya lagi sombong, saya lagi angkuh, saya lagi hasad, ya harus punya sinyal, ya. Saya meremehkan orang lain, ya. Saya merasa diri saya hebat, saya merasa ujub karena keberhasilan saya. Saya kok pinginnya dunia melulu, kok saya harus kita peka. Nah, kalau kita peka, saya ada penyakit, kita ingat, ya, penyakit saya ini, penyakit saya ini, penyakit saya ini. Ya. Oleh karenanya, sekarang kita lanjut pada berikutnya tentang bagaimana tahliyah, bagaimana menghiasi jiwa dengan hal-hal yang baik yang bisa merubah jiwa tersebut dari al-ammarah bisu', menyuruh kepada keburukan, menuju kepada an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Di antaranya yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jiwa Anda tidak akan bersih kecuali Allah yang bersihkannya, ya. Kecuali Allah yang membersihkannya, ya. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ati nafsi, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyyu maulaha, engkaulah yang mengurusi jiwaku, yang menguasai jiwaku. Allah berkata, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa keburukan dan kebaikannya. Allah yang mengatur jiwa ini. Allah yang bolak-balikkan hati manusia. Maka doa benar-benar, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku. Itu jiwa ini sering tidak takwa. Ingin lihat inilah, ingin dengar inilah, ini mengikuti hawa nafsu jiwa. Ya, hawa nafsu, jiwa ini punya nafsu. Jiwa ini punya hawa, ya. Punya hawa nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini doa mungkin banyak yang hafal, tapi yang penting adalah penghayatan ketika membaca doa ini tadi. Kemudian juga doa yang coba dihafalkan, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni syarra nafsi. Ya. Ini berusaha dihafal. Allahumma alhimni rusdi, Allah berilah petunjuk jalan yang lurus kepada diriku, wa a'idni, dan lindungilah aku dari syarra nafsi, dari keburukan jiwaku, ya. Demikian juga wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Demikian juga zikir pagi petang tadi yang saya sudah sebutkan. Kita baca dengan tenang. Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Ya, benar-benar kita minta kepada Allah. Jiwa ini sulit kita kontrol, ya Allah. Sulit kita kontrol. Ya, pinginnya ikhlas malah riya, pinginnya tawadhu malah angkuh. Maka minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa. Jadi berdoa kepada Allah agar jiwa kita menjadi jiwa yang suci, ya. Makanya tadi sudah saya sebutkan, walakinnallaha yuzakki may yasha. Allah memberi kesucian bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa mensucikan jiwa, sering mengingat kematian. Bukan sesekali, tapi sering. Makanya Rasulullah menyuruh untuk memperbanyak. Bukan sekali-sekali, kata Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Rasulullah suruh memperbanyak untuk mengingat kematian. Ya. Lalu makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sering ziarah kubur. Zuhurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena itu akan mengingat kalian kepada kematian. Orang kalau sudah sering ingat kematian, dia tidak jiwanya jadi langsung jadi bersih. Keinginannya untuk tampil hilang semua. Keinginannya untuk dipuji, buat apa sih, ntar lagi mati.
Keinginan untuk diakui. Ya, mau hasad, ngapain hasad ntar lagi mati? Ngapain hasad, ngapain dengki? Ya. Kapan orang mengingat kematian, maka jiwanya mudah untuk suci. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Kata Allah, sungguhnya hari kiamat akan tiba, yaitu di antaranya kematianmu akan segera. Ya. Hari kiamat akan tiba, ya sebelum hari kiamat kau akan mati. Artinya akan ada hari pertanggungjawaban. Fasfahis safhal jamil, maka lapangkanlah dadamu untuk memaafkan. Ya sudah, kalau kita ingat kita bakalan dibangkitkan. Hari kiamat kelak kita akan mati sebelum itu. Ya sudah, orang mau rame-rame, mau dengki-dengki, mau dendam-dendam, ngapain dendam? Bersihkan hati kita dari sifat dendam. Ya sudah, ini sudah kita maafkan, mudah. Jadi dengan banyak mengingat kematian, banyak penyakit hati langsung hilang. Tamak dengan dunia akan hilang. Ya. Sekarang lihat wabah corona, betapa banyak orang-orang yang kaya meninggal dunia, betapa banyak orang terkenal meninggal dunia. Ketenarannya tidak bisa menyelamatkannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkannya. Ya. Banyak orang yang badannya bugar yang kita menyangka dia akan selamat, ternyata begitu kena meninggal dunia. Tidak kita duga. Ya. Tidak kita duga. Dengan banyak mengingat kematian, jiwa kita sangat mudah dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mensucikan jiwa adalah al-muhasabah. Al-muhasabah yaitu kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah jiwa kalian, hisap jiwa kita hisap. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisap. Ya. Barang siapa yang sering menghisap dirinya, dia akan mudah hisapnya pada hari kiamat kelak. Bagaimana cara menghisap? Sebenarnya Allah mengatakan cara menghisap diri jiwamu lebih detail daripada kau menghisap ketika kau mengaudit. Hisab itu kan audit sebenarnya bahasanya secara sederhananya. Sebagaimana kau mengaudit teman rekan kerjamu, partnermu dalam usaha. Kita kalau ada usaha, kita punya partner, kita akan mengaudit dengan detail. Kita tidak pingin sedikit pun bagian kita diambil. Kita nggak pingin. Kita detail, kita hitung benar-benar. Ya. Kita tahu bagian dia berapa, bagian kita berapa. Orang kalau sudah masuk dalam perdagangan, ya, kalau sudah mulai mengaudit tentang bagian dia, berapa saham dia, berapa harus dia dapatkan, dia akan mengaudit dengan detail. Nah, kata sebagian ulama, engkau auditlah dirimu lebih detail, lebih ketat daripada kau mengaudit teman rekan kerjamu, rekan bisnismu. Bagaimana kita duduk tenang, renungkan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Tadi pagi apa yang sudah saya lakukan? Ketika saya berdoa, apa niat saya sebenarnya apa? Ketika saya berbicara dengan istri, apa niat saya? Kenapa saya suudzon kepada orang lain? Kenapa saya hasad kepada si fulan? Ya. Kenapa jiwa ini masih ada keinginan untuk diakui, untuk sombong, untuk macam-macam, ya. Itu caranya menghisap yang benar. Benar-benar diaudit. Dan ini hisap yang bermanfaat. Maka sebenarnya mengatakan kita perlu sedikit waktu, tidak banyak-banyak, itu tidak banyak. Kita hanya merenung 10 menit sudah cukup sebenarnya. Cuma kita tidak melakukannya. Paling bagus kalau kita di tengah malam. Salat malam, ya. Kadang kita menghisap diri kita sambil salat pun kita bisa, ya. Kita baca lewat ayat-ayat, kita, oh ya Allah, ternyata saya begini, ternyata saya begini. Ya. Masih banyak perbaikan yang harus saya lakukan, masih banyak kekurangan, semoga Allah mengampuni. Ya. Seperti itu, ya. Bukan kita bergerak bebas tanpa kita hisap diri kita. Sehingga akhirnya kalaupun kita riak, kita terbawa terus. Kalau kita angkuh pelan-pelan dari sedikit makin angkuh, semakin sombong, dan akhirnya tidak kita sadari. Kalau sudah di puncak kesombongan, kita perbaiki sudah susah. Sudah susah. Ya, merasa diri benar, merasa ini, ya. Banyak hal. Jadi, muhasabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Dan ini adalah ayat tentang muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan harusnya satu jiwa, jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk masa depannya. Apa yang telah dia lakukan, ma qaddamat lighad. Maknanya hitunglah, lihatlah, tinjau kembali, ya. Fal tanzur nafsun, tinjaulah kembali seseorang, ma qaddamat, apa yang dia telah lakukan selama ini, lihat untuk masa depannya yang abadi. Jadi kita cross check kembali. Hisab, audit, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya kerjakan sampai sekarang ini? Apa injazat kalau bahasa kita? Apa produk-produk yang sudah saya lakukan untuk akhirat saya berkaitan dengan ibadah saya? Apa ibadah yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan terhadap orang tua saya? Apa yang sudah saya lakukan terhadap dakwah saya? Apa yang sudah saya perjuangkan untuk anak istri saya?
untuk agama saya. Ini semua kita tinjau kembali. Jangan kita jalan terus, jangan. Berhenti dulu, cek dulu. Untuk memperbaiki umur kita semakin ya, kita nggak tahu sampai kapan ya. Sampai kapan umur kita ya. Kalau umur kita semakin tua, sudah lewat 40 tahun, saatnya sudah di puncak, saatnya kita mau turun. Nah, benar-benar manfaatkan umur Anda setelah umur lewat 40 tahun. Apalagi sudah lebih 50 tahun, ini tinggal sedikit waktu Anda untuk mengumpulkan aset di dunia. Serius, sudah saatnya berhenti main-main ya. Kalau main-main umur 30 oke lah. Umur 20 oke lah, main dalam berjalan sana jalan sini, sudah 40, 50 sudah. Berhenti. Fokus, hisab diri Anda. Apa yang sudah saya lakukan untuk bertemu dengan Allah. Yang masih saya perbaiki segera. Masih ada kesempatan. Jangan terus berjalan tanpa kita mengkoreksi, merevisi apa yang sudah kita lakukan. Allah musta'an. Jadi pentingnya al-muhasabah. Kemudian di antaranya senantiasa untuk berprasangka buruk kepada diri. Ini sangat penting. Jangan kita husnudzon kepada diri. Kita husnudzon sama orang, buruk sangka sama diri. Jangan sebaliknya. Husnudzon pada diri sendiri, buruk sangka sama orang. Selalu ada apa kita, aduh, saya ini kayaknya masih begini. Selalu begitu. Buruk sangka kepada diri itu membuat kita maju. Memang saya kurang ikhlas. Tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain. Kita berbicara dalam diri kita sendiri. Saya masih kurang, saya masih mencari dunia ya. Saya masihlah. Saya masih terpesona dengan dunia, masih suka dengan sanjungan, suka dengan pengakuan. Ya kita selalu mencela diri kita ya. Suudzon kepada diri kita agar kita melakukan perbaikan, kemudian di antara hal yang bisa mensucikan jiwa adalah tinggalkan fuduli, tinggalkan kepo. Kalau bisa tidak tahu urusan orang lebih baik. Jangan suka nonton berita. Ini buat hati kotor. Ya. Buat hati kotor, susah untuk mensucikan jiwa. Karena kita punya jiwa, kalau tahu kita akan komentar. Itu manusiawi. Kita lihat, kita akan melihat, analisa, kita komentar. Ternyata beritanya hoax misalnya. Terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak kita dengar, kita terlalu banyak analisa. Meskipun kita diam, tapi ada analisa dalam diri ada. Kita menganalisa. Padahal kita menganalisa perkara yang mungkin tidak perlu bagi kita. Mending kita baca Al-Quran, kita menganalisa. Memahami, mentadaburi, itu lebih baik. Ya, mending kita fokus berbuat baik sama orang tua, fokus kepada anak istri daripada kita kepo mengetahui banyak urusan yang belum tentu urusan tersebut sebagaimana yang seharusnya. Akhirnya hati kita terkotori. Karena sebagaimana al-qulub awiyah, ya, hati itu adalah bejana. Bejana ini akan diisi dengan apapun, ya, diisi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, ya. Mengakibatkan hati kita menjadi kotor, maka kita bersihkan hati kita dengan tidak terlalu banyak tahu urusan orang lain, tidak bicara kecuali yang penting bagi kita. Dan hadis yang paling cocok akan hal ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Coba praktekkan. Saya mengajak diri saya pribadi, saya ngajak kawan-kawan ya, rekan saya Ustadz Haris dan juga para pemirsa, coba melatih diri kita tidak terlalu tahu banyak urusan orang. Insya Allah lebih bahagia. Lebih bahagia, ngobrol sama istri lebih enjoy, ketemu anak-anak lebih senang. Karena hati kita tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ya, kita sibuk dengan apa yang kita penting bagi kita. Itu insya Allah lebih bahagia. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu sedikit perkara-perkara yang mungkin bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Baik saya pribadi, nasihat buat saya terutama. Dan juga semoga menjadi masukan bagi rekan-rekan. Dan semoga Allah menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Yang Allah menggiring jiwa tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada rekan-rekan di Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.